Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Divine Masculine ya. Di April 2022 dan aku udah buat yang Divine Feminine. Kalau kamu belum tonton silahkan untuk tonton itu dulu sebelumnya ya, karena aku pasti upload itu sebelum Divine Masculine, oke? Karena memang yang nonton ini pasti semua adalah Divine Feminine. Kalau Divine Masculine dia mungkin gak akan percaya dengan terms Twin Flames, but it's okay ya. Concern kita atau fokus kita di sini bukan tentang meyakinkan dia, namun kita ingin melihat energi yang bermain, oke? Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara psikologi, astrologi, spiritual ya. Oke, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang counselor, jadi aku quite different atau sedikit berbeda dari tarot reader lainnya. Oke, dan aku punya cara aku sendiri dan ada hal yang memang udah terbiasa aku lakukan seperti itu. Jadi kalau kamu gak nyaman, gak seret liatnya, please untuk jangan dipaksakan ya, karena aku juga tidak mau membuat kamu merasa tidak nyaman. So please kamu bisa mencari sesuatu atau video lain yang buat kamu happy ataupun nyaman ya. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Seperti aku bilang di pembacaan aku sebelumnya di Divine Feminine ya, kalau aku bakal selalu mengingatkan tentang apa itu hubungan Twin Flame atau perjalanan Twin Flame itu sendiri, walaupun ini sebenarnya bukan perjalanan ya. Ini hanya bisa dibilang seperti hubungan yang membantu kita untuk menemukan higher self-nya kita, menemukan siapa diri kita sebenarnya. Jadi tujuan hubungan Twin Flame hanya untuk satu, spiritualismenya kalian aja. Perjalanan Twin Flame dan perjalanan spiritual adalah satu benang merah yang sama yang mengantarkan kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya ya, menemukan diri kita, versi terbaiknya kita. Itulah kuncinya, itulah jawaban. Jadi kalau kamu masih ragu tentang kamu ada di hubungan ini ataupun tidak, kamu bisa melihat dalam progres kehidupan kamu sendiri dan meminta atau bantuan seseorang yang profesional yang bisa membantu kamu untuk menilainya dalam porsi yang baik ya, bukan menilai secara pemikiran aja lewat perasaan aja, karena ini bukan hubungan tentang perasaan, tentang emosi, namun tentang jiwanya kamu dengan jiwanya kamu. Artinya kamu dengan dia kan satu jiwa. Jadi kalau kamu mau memahami dia, the first thing ya, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenal siapa jiwa kamu. Hubungan ini tujuannya ya hanya satu ya, itu gak ada yang lain. Dan jika kamu diperkenankan untuk bersama dia, hidup dengan dia di kehidupan ini ya, artinya itu adalah bonus. Dan bahkan aku mengenal beberapa orang yang benar-benar pelajaran Twin Flame, dan aku juga ada ngelihat di pembacaan orang lain ya, dia justru memilih untuk tidak bersama Twin Flame ya. Kenapa? Karena dia nggak nyaman dan nggak begitu suka dengan intensitas energi yang ada. Dia ingin sesuatu yang easy, yang romantisme, karena memang Twin Flame bukan tentang romantisme namun tentang intimasinya kamu ya, dengan dirinya kamu, bukan dengan orang lain. Bukan tentang romantisasi yang seperti kamu lihat di drama Korea, Thailand, atau drama apapun juga yang sekarang sedang booming gitu ya. Jujur aku nggak tahu karena nggak pernah nonton drama ya, bukan karena aku ngerasa spesial atau gimana, cuman bagi aku pribadi aku nggak dapat feel-nya, kliknya untuk aku bisa mengikuti suatu skenario hal yang seperti itu ya. Dan untuk Divine Masculine ya, dia ada di masa yang kurang begitu baik. Di sini aku bisa bilang sorry pada noise yang baik, nggak baik di sini aku udah bilang. Dia ada ketakutan ya, takut kehilangan, takut ditinggalkan, dia takut tidak ada kesempatan lagi bersama kamu, kan dia sudah menghancurkan segalanya, kesempatan dan apapun juga yang buat hal
ini seperti nggak ada artinya sama sekali, ya. Dia nggak tahu lagi apa yang bisa membuat dia mempertahankan ini agar kamu percaya lagi dengan dia, ya. So ada keraguan-raguan dia untuk, seperti aku bilang tadi. Dan kalau kamu dengar bunyi ribut di luar sana, ya, ada yang sedang sepertinya potong kayu, ya. Karena memang aku hidup masih di sekitar aku ini bisa dibilang perkampungan. Oke, sekitar oracle-nya untuk divine masculine. Dia cukup overthinking di sini, ya. Quite depresi, ya. Oke, kita lihat ada go the distance. Come to the edge. Imagine. Dan ada thinker. Dan ada why. Okay. Dan di the bottom of the deck-nya ada new life. Untuk divine masculine, dia stuck, nggak bisa memulai hidup yang baru, nggak bisa menjalani hal yang baru, kan dia stuck berada di masa lalu. Semakin divine feminine moving on, semakin divine feminine bisa melepaskan dan tidak memiliki energi, terutama misalnya berlebihan untuk revenge, balas dendam. Udah energinya lebih ikhlas, itu justru membuat divine masculine berat untuk menjalani hidup, karena terlihat dengan jelas kesalahan terbesar berarti ada di sisi dia, di dalam diri dia, dan dia nggak menyukai akan hal ini, ya. Not easy buat dia ngejalanin hidup yang seperti ini. Dia ngerasa sulit, kenapa harus dia yang menjadi sosok pesakitannya. Dia kira dia akan bahagia, happy, enjoy, ya. Namun ternyata dia nggak merasakan apa-apa, dia nggak dapatin apa-apa, ya, saat dia meninggalkan kamu, menjaga jarak dari kamu. Yang dia dapatkan apa? Hanya rasa bersalah. Dia udah mencoba meninggalkan kebiasaan buruk dia, energi karmik atau energi orang ketiga di sini. Namun tetap aja tidak membuat dia merasa lebih baik. Meminta maaf ke kamu pun rasanya nggak pernah cukup, ya. So dia harus ngelakuin apa? Itu yang dia pikirkan, yang dia rasakan, ya. Terus kita lihat oracle-nya. Yang kedua, divine masculine. Children, your love life is being affected by children. Dan ada playfulness to recapture romance. Allow your inner your full spirit of fun to shine. Dia nggak benar-benar bisa happy sekarang saat dia menyadari true love-nya, cinta sejatinya, kasih sayangnya dia, ya. Hanya untuk kamu dan hanya dengan kamu dia bisa merasakan itu. So dia butuh untuk bicara dari hati ke hati, namun dia tidak tahu caranya gimana. Apalagi kalau memang kalian dah memiliki hidup masing-masing. Extend your light-hearted energy to others. Flirt. Untuk menarik kamu, menggoda kamu lagi, merayu kamu lagi. Aja dia malu, ya, karena terlihat seperti dia sosok loser, sosok pecundang yang gak bisa untuk berusaha. Seseorang yang stupid ibaratnya, yang mengikuti keegoisannya dan sangat fixed mindset. It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. You deserve love, you are lovable. Dia sadar kamu layak dicintai dan disayangi, bahkan dari orang
yang jauh lebih baik daripada dia. Walaupun dia berat untuk mengakui, dia sedih kalau harus mengikhlaskan kamu, namun dia tahu ini kesalahannya dia. So dia harus apa? Dia marah dan kecewa karena membiarkan hal ini menggantung gak jelas lama sekali. Dia mau memahami, dan kamu juga, dia berharap kamu untuk memahami, menerima kalau ini gak mudah untuk dia. It's not easy. Namun apa yang bisa dia lakukan? Asking you for something, maksudnya dia meminta kamu untuk melakukan sesuatu dan dia ngerasa itu gak mungkin. Kenapa? Karena dia udah mempermainkan kamu sesakit itu. Ya, dia benar-benar memanfaatkan keadaan, meninggalkan kamu di saat sisi terburuknya kamu, dan saat kamu sakit, kecewa, mereka nggak ada untuk kamu. Ya, dia nggak ada untuk kamu, dan dia tahu dia nggak deserve, nggak layak untuk dapatkan cinta tersebut. Namun apakah dia nggak layak juga untuk mendapatkan kesempatan lagi? So itu yang dia pikirkan, dan dia harap kamu bisa ngelihat ketulusan dia sekarang. Ya, kita lihat torekal ketiganya. Nggak mudah untuk dia ini, ya. Dan sekarang aku lihat dia benar-benar hidup sendiri, terpisah dari diri dia sendiri. Bukan hanya pemikirannya, emosinya, dia juga nggak mengerti siapa diri dia yang sebenarnya. Karena memang yes, dia memasuki masa spiritualitas, walaupun berbeda dengan divine feminine caranya, namun sebenarnya tujuannya sama. Jadi ada kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Dia merasakan dia benar-benar jatuh hati, benar-benar menyayangi, mencintai kamu. Ya justru ya saat posisi kalian ya udah seperti ini, nggak lagi bersama, kalian udah jalan masing-masing. And of course, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Deeply hurt, sad, wow, separation, breakup, feeling lost, grieving, warning. Dia benar-benar berduka, dan yang lihat kondisi dia, posisi dia malah jauh lebih buruk daripada kamu, ya. Dan justru dia hidup dia nggak lebih baik daripada kamu sekarang. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Dia mencoba meninggalkan, seperti aku bilang, energi karmiknya dia untuk tidak lagi berurusan, ya. Namun justru dia malah makin sakit, makin kecewa. Walaupun dia tahu, ya, gak ada jaminan kamu akan ada di hidupnya dia, namun dia gak bisa terus-terusan hidup seperti ini. The Phoenix, ya, dia perlu namanya new path, rekindle, new transformation, grow, change mind. Lalu dan not today, not dealing, hurt, avoiding a conversation, call person sama boundary, still angry. Dia tahu kamu masih marah, kamu masih kecewa, kamu menutupi itu semua dari dia. Dia tahu, ya, kamu gak ingin bicara dengan dia, ya, kamu juga tidak ingin bahkan berteman dengan dia. Dia tahu itu semua, ya, dan itu wajar karena dia tahu dia udah menyakiti kamu dan dia deserve, dia layak mendapatkan energi ini semua. Namun apa yang dia pengen untuk kamu tahu, ya, dia tak bisa hidup tanpa kamu. Bayang-bayang kamu sampai sekarang masih menghantui dia, dan dia berat untuk mengakui kalau dia mampu tanpa kamu, ya. So dia menyayangi kamu jauh lebih daripada dia menyayangi diri dia sendiri, dan dia mohon sebenarnya maafkan dia dengan segala kesempatan, dengan segala kesalahan yang dia buat, dan berikan dia kesempatan lagi. Itu yang dia pengenkan. Dan aku ngeliat dia akan bicara. Walaupun dia udah bicara, dia akan mencoba untuk bicara lagi, gitu. Out of nowhere dia bakal datang lagi, dan lagi. Kenapa? Karena memang dia gak bisa, ya. Dia benar-benar stuck di posisi ini, ya. So kita lihat pesan sorry for the noise, pesan semesta untuk kami menonton video ini. Kucing aku, ya, dia mau keluar kamar. Oke. Sebentar.
ada man, dia memperhatikan kamu sekarang dari jauh untuk melihat ya, apakah kau masih mengingat kesakitan dan kecewaan yang dia berikan, atau kamu benar-benar udah mengikhlaskan segalanya ya, dan dia nggak bisa untuk benar-benar menerima kalau kamu udah ngelepasin dia ya. Dia kepo, dia pengen tahu apa sih yang menjadi kekuatan kamu sekarang sampai kamu mampu lepas dari dia, sedangkan dia enggak ya. Dia masih like a child, seperti anak kecil ya, yang masih berurusan dengan emosi, ini masih cukup tantrum. Namun kamu seperti hidupmu jauh lebih baik, kamu seperti mempunyai heart, kamu udah mempunyai kebahagiaan dalam diri kamu. So dia inginkan itu, dan dia berharap kamu bisa memberitahu dia gimana caranya untuk healing dan bangkit seperti kamu. So dia kembali karena memang dia ingin untuk kamu sembuhkan ya, Divine Feminine. So pesan semesta adalah tetap berdiri dalam boundaries kamu sendiri, di kaki kamu sendiri. Mau dia hadir lagi, itu tandanya ya, memang ada yang belum selesai, namun kamu tetap bisa memilih. Kalau memang kamu gak sanggup bersama dia, ya udah, itu jangan dipaksakan. Kalau memang kamu ingin, ya bukalah hati ya. Namun kalau belum, ya you know what is the best thing for you. Kamu tahu apa yang terbaik untuk diri kamu. Okay, so that's it. Think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.